wajahmu kekasihku, hatiku semakin rindu. Merenungkan kemegahan cintamu, hatiku merasa malu. Sepanjang hari ku ingat dirimu, tiap detik ku sebut namamu. Sepanjang hari ku ingat dirimu, tiap detik ku sebut namamu. Kasihku. Untuk cintamu yang megah apakah aku pantas? Begitu dangkal diriku sedang engkau teramat luas. Ajarkan kasih kelembutan pada hatiku yang keras. Dengan apakah semua tak mungkin bisa kubalas. Berharap berjumpa dirimu di mimpi terdalam. Samudra rindu lautan cintamu aku tenggelam. Wahai engkau yang lebih indah dari rembulan malam, pelita dan penuntun agar hidup ini tak lagi suram. Cahayamu adalah alasan langit dan bumi diciptakan. Jika bukan untuk mencintaimu tak ada artinya aku dilahirkan. Kekasih sejati untuk jiwa-jiwa yang kesepian. Sungguh sempurna engkau dan tiada bandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow. Tetap di jalur cinta Rofa. Boleh tepuk tangan lagi. Wah. Tadi ada anak muda yang sudah berdampingan dengan anak muda. Saya nggak berdampingan dengan dia nih. Sudah berdampingan, ada anak-anak muda dan di sebelah saya seperti biasa buat kalian harus subscribe, bunyikan lonceng dan juga komen, like. Pokoknya acara hari ini atau ngobrol-ngobrol kita kali ini agak sedikit berbeda lagi karena kita sudah mendatangkan satu anak milenial bersama Gus Fuad. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kenapa? Itu sebenarnya yang datang tuh kan kamu Mas Sobi, bukan Gus Fuad ya. Apa? Oh iya. Berapa pagi direkam berapa pagi lagi? Oh iya guys. Ini namanya Pak Tunggul. Kamu mendekat guys. Kamu dekat. Kamu di sini ngobrol. Kamu ikut juga. Ini tema ini belum diusir. Ya, terus iki dilebokke wae jadi diedit. Yang iki rasa diedit. Sing mau mlebu sapa mu? Kamu Tunggul. Oh, yang saya kira. Diedit. Yes. Ini episode Pahala Muda di era milenial. Pak Yai. Aku tadi dengar Mas Bagas. Bagas nyanyi kayak Glenn Fredly. Wah. Yang ini bukan Glenn Fredly, yang Fredly Glenn yang ini. Di balik-balik ini. Malah apa sedelere Freddie Mercury. Freddie Mercury bebas dari Mercury. Berarti sehat panganannya. Pak Yai. Ya. Tadi Bagas sama Bang Arman nyanyi lagu. Pak Yai kayaknya menikmati sekali gitu. Main aja sih kasihan. Ya menikmati itu lagu yang bikin saya. Iya. Arahnya ke situ sebenarnya. Nembaknya kan ke situ. Jadi selama ini Pak Yai selain menciptakan lagu, menciptakan anak juga ya. Iya. Jadi sudah sekedar buat teman-teman tahu, seorang Gus Fuad ini, beliau ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Fatihah. Ini adalah orang yang luar biasa. Selain tadi bermusik, katanya beliau mengakui bahwa itu lagu saya kok. Menciptakan lagu. Tapi nanti di episode berikutnya mungkin kita akan tayangkan beberapa video. Tapi nggak tahu kalau bisa ditayangkan di episode ini juga boleh. Bisa, nanti ini kasih ditayangkan sini. Oke, videonya. Belum sesinya belum itu nanti. Tapi sebelum ke musik nih, ini menarik sekali temanya Pahala Muda di era milenial. Di situ ada Mas Bagas, ada Mas Arman yang sudah jadi bintang tamu kita kali ini nih. Nah sekarang saya mau tanya lagi Pak Yai. Ini di belakang ini lukisan siapa ini? Nah, itu juga lukisan Mama sih. Iso kabeh. Apa-apa iso yang ngelukis iso. Pertanyaannya salah Mas Sombi. Apa itu? Apa yang Pak Yai nggak bisa?
Ya iso kabeh. Awak dhewe dibalik ora iso. Wis jelas iki angel iki, ngel. Jadi ini lukisan, ini ukuran berapa ini Pak Yai? Nah, ukurannya lupa saya. 2x2 kali ada ya? Ya sekitar itu. Sekitar 2x2. Sejak sudah berapa lama menjadi jiwa seni itu sudah ada di dalam diri seorang Gus Fuad atau Pak Yai? Menurut saya itu memang semua spiritualis itu harus sekaligus seniman. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal kata Rasulullah. Allah itu jamil, cantik dan suka yang cantik-cantik, yang indah-indah. Allah itu maha indah dan suka yang indah. Nah, di dalam tradisi pesantren itu semua ulama itu sekaligus sebenarnya itu adalah seniman. Tapi sayang bahwa akhir-akhir ini nggak sempat lagi berseni-seni ya. Malah mulai ada yang mengharamkan segala macam itu Ya, yang jadi ini masalah kan. menarik nih. Saya itu kadang-kadang saya berkali-kali ngomong, saya itu ada teman saya itu teman-teman pedanda di Bali itu, saya itu agak cemburu dengan mereka. Pedanda itu kan ulamanya orang Hindu ya, betul. di Bali. Mereka itu setiap pedanda itu pasti juga seniman. Mereka bisa menari, mereka bisa menulis puisi, mereka bisa bernyanyi, mereka bisa melukis, pasti mereka bisa mematung dan seterusnya. Nah, kita ketinggalan dari segi itu. Ya alasannya katanya nggak ada nabi kok melukis. Nah, nabi kurang gawean kok nabi kok melukis kan gitu toh. Ya penerusnya yang men-breakdown itu gitu loh. Betul, Kira-kira betul. kayak begitulah. Nah, ini tadi menarik sih berkaitan dengan apa yang sudah diajarkan hal-hal yang indah tadi. Ini maknanya apa di lukisan ini? 2 jam itu, 2 hari kalau mau jelas. Saya jelasin ya. Hitam ini maknanya adalah Gelap. Oke. Kuning itu artinya Hati-hati. Iya. Kenapa warning itu kuning. tulisannya tidak merah atau biru? Kenapa? Karena warnanya kuning. Kalau biru namanya warung. Kalau marning. Waduh, morning selamat pagi. Good morning, kriuk. Atos. Sekedar diketahui morning itu adalah apa jenenge? Popcorn ya. Popcorn yang keras sekali. Iya. Ini jadi gini, ini menarik nih. Ini nanti kita akan lanjut ke anak-anak muda ini. Pak Yai, ini mohon maaf punten banget. Ini kan karya. Dijual. Ya kalau ada yang beli boleh kan gitu. Tapi selama ini menjadi seorang pelukis udah banyak yang laku katanya. Ada sempat pameran juga. Saya pameran tunggal itu sampai 9 kali. 9 kali, oke. Iya, dan saya pernah ditawari pameran di Museum Louvre. Oke. Saya ditawari pameran keliling Eropa. Artinya ya meskipun lukisannya boleh dianggap baik atau jelek atau bagus, tapi nyatanya orang Eropa mau mengelilingkan itu. Iya, kan betul. gitu. Jadi, Menghargai lah ya. dan saya bikin lukisan udah lebih dari 1000 lukisan. 1000 lukisan. Iya, Nah, selama bertahun-tahun. ini menarik nih. Pak Yai ngelukis di sebuah kanvas yang bagus. Mas Arman lukisannya di tangan. Nah, ini Yang ngelukis bukan saya. Iya. Nah, ini. Jahiliyah. Saya juga bisa. Bukan jahiliyah, bukan. Dugaannya kalau nggak jahiliyah dia kere. Kenapa? Nggak bisa beli kanvas. Tangan aja ini. Iya. Tapi nggak apa-apa ini bagus. Ya, saya bisa melukis, saya juga bisa mematung. Kok bisa? Din. Wah, apem banget ya. Kui keram gue jadi untuk mematung gue. Nih, kalau tadi kan kenapa sih keterkaitannya kalau melukis itu kan gambarnya, mohon maaf nih boleh ditunjukin dulu. Iya. Kamera bisa dilihatin. Ini. Ini apa itu? Coba lihat, saya mau lihat. Ada yang di dalam mau Jangan. Kalau itu nanti aja. Itu horor. Masih jam segini. Nanti aja. Harus damit ya. Jangan aja ya. Ya, itu gimana itu? Apa? Ceritanya itu ada kan orang kalau mau buat sesuatu kan ada maknanya, pengen udah asal keren aja atau apa itu? Enggak, ini ada maknanya kalau ini kebetulan. Karena Ya, saya itu anti apa? mainstream. Itu apa itu? Ini Tengkorak ya, itu. Gambarnya tengkorak. Jam mana? Jam. Ini kalau saya Pasti ada maknanya. Dulu dia pengen beli jam nggak ada Ya. duit terus. Oh iya. ini ganti-ganti nih. Coba nanti tanyain jam berapa Mas gitu. Oh, Ganti-ganti. geser dia. Iya. Real time ini. Ini antara kamu yang pintar apa saya yang bodoh ya? Tato obah. Real time ini. Nih, ini kan apa namanya? Tadi kan sudah berkarya dan lain-lain. Seorang Gus Fuad atau Pak Yai ini kalau saya panggil adalah beliau ini Pak Yai karena memang bukan seorang nyai, dia adalah kiai, jadi panggil Pak Yai, bukan Pok Nyai. Pak Yai tadi sudah melukiskan dengan karyanya dibentuk dalam sebuah lukisan. Nah sekarang ini kan Mas Bagas ini kan ini juga anak muda ini kan temanya kan berkaitan dengan pahala muda di era milenial. Dia tuh bermusik. Ya. Oh pantesan gak jadi modalin saya Mas Bagas. Musik. Jokesnya. Nah ini Mas Bagas. Mas Bagas, assalamualaikum Mas Bagas, jangan ketawa-ketawa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jomblo? Ini mulutnya itu hebat banget. Kenapa? Coba apa? Prat-prat aja. Suara apa istilahnya? Trompet. Beatbox. Ya. Oh.
Sekarang saksofon. Saksofon. Wah, suara orang. Suara nyamuk ya? Dia bisa melakukannya tapi dia cuma kalah sama anggota dewan. Kalau dia ada suara saksofon, kalau di sana suara rakyat aja nggak didengerin. Wani. Wah keren banget. Gas, tadi Pak Yai sampai bilang kamu bisa suara apa aja, udah berapa lama lu? Sebagai seorang penyanyi. Beatbox apa nyanyi? Beatboxnya dulu. Beatbox dulu di Bejo, Beatboxing of Jogja itu 2014. 2014 dia udah main beatbox. Pak Yai tahu beatbox itu apa? Beatbox. Beat, dijelasin dari perkata. Beat itu Beatbox. Dicubit, ditabok. Jejak digital lagi angel nih. Digital tenan nih. 2014 itu lu bisa nyanyi? Udah bisa nyanyi? Kamu udah bisa nyanyi? Nyanyi sedikit-sedikit. Sudah bisa nyanyi sedikit-sedikit. Ini kalau kita lihat kan sosok-sosok anak muda di era milenial sekarang ini. Mereka ini kalau dilihat hobi kata tadi Pak Yai. Saya itu ada mulut bisa nyuara trompet macam-macam itu. Bagi saya istimewa banget loh. Kan itu. Indonesia itu kita sudah presiden 7 orang ya. Enggak ada yang bisa begini loh. Wah. Kalau nggak percaya nanti sekali-sekali kita panggil Pak Presiden. Pak Presiden. Ya. Jajal suruh nyuarakan trompet. Wah. Itu bisa ditembak. Pas pampres. Kalau Pak Jokowi punya pas pampres, kalau Mas Bagas ini punya gak? Apa? Pas pampers itu. Agak basah kayaknya. Oh enggak ya, agak basah ya. Jadi kenapa sih kamu suka nyanyi, Gas? Jadi awalnya Bagas. Abang profesional. Kalau enggak abang yang tanya deh. Atau abang buat acara sendiri aja. Kok suka nyanyi kenapa Mas? Karena nyanyi. Ya iya. Kenapa kok kamu enggak yang lain? nggak jual mie ayam. Enggak apa gitu. Ya klite lah. Kenapa enggak klite atau kok nyanyi gitu? Bingung akan jawabnya. Enggak kenapa kok bisa nyanyi? Emang senior, Bang. Bukan kamu, Bukan aku saya. nanya ke kamu. Saya. Aku nanya kamu. Enggak gini loh. Ini jangan tahu mentak-mentak ini beliau ini saudaranya Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Kok bisa? Loh ya kan turunannya Nabi Adam. Mau nyalon juga dia. Nyalon rambut. Nyalon rambut dan cucian. Ora bola-bali Pak Jokowi tak sebut iki sapa ngerti sesuk kersa dadi Bintang tamu. Mohon maaf nih, ini sorry. Seandainya Pak Jokowi hadir di sini, saya mohon maaf nih. Apa? Tetap di sini. Ya iyalah kapan meneh. Masuklah. Kamu suka nyanyi. Terus menurut kamu nyanyi itu seperti apa? Berkarya atau cuma sekedar hobi aja atau apa? Ya sekarang. Oke, terima kasih Mas. Kayak gitu. Apa? Ya itu. Gimana? Ya pokoknya untuk nyambung hidup lah saya. Wih, ini Pak Yai. Anak milenial, musik, jambung hidup. Kan kita temanya aja udah pahala muda di era milenial. Kalau orang udah ngomong menyambung hidup, dia mencarikan sesuatu, apalagi buat keluarga atau orang tua lah. Kalau memang itu gimana menurut sudut pandang Pak Yai? Wah itu luar biasa itu. Luar biasa. Patut dikasihani. Loh maksudnya gini loh, saya kan orang iso live tau musik kan mesake kan gitu tau. Tapi itu satu perjuangan yang luar biasa. Apalagi musik itu kan keindahan kan gitu tau. Musik itu menghibur orang. Musik ada hati siapa yang memasukkan rasa gembira di satu hati orang saja lebih baik daripada ibadah 1 tahun pahalanya. Kan luar biasa. Dia menghibur, menyenangkan. Apalagi mulutnya bisa jadi trompet, jadi drum barang itu naik drum ya Mas? Drum. Nek drum itu yang dasar misalnya atau nek fast beat Sama gitar coba, gitar sama bass enak nih. Gitar sama drum enak. Gitar sama drum. Masa di drum main kono drumnya ora ki. Nek enggak sekalian Main gitar. Main gitar. Ini penonton ini benar-benar dari mulutnya loh ini. Enggak di Enggak ada rekam memang. Coba saya. Jadi ya aduh. Pung.
Nilai ketipung sekali aja Faras. Bung. Iki mau beatbox ketipung aku memang tarik sis semangka. Apa? Ngono ya tadi spiral viral. Viral. Nih ini menarik ya Pak ya apa di era milenial. Apalagi Mas Arman ini udah punya karya berapa Mas Arman dengan Langit Sore? Dia kan Langit Sore ya. Iya, Langit Sore ini Mas Arman ini kan udah berkarya. Sekarang kan gini, kalau seorang penyanyi yang sekarang udah ada tuh rata-rata cover lagu orang. Kalau Pak Yai kan dengan band Rovanya nanti kita akan bahas masalah band Rova tadi. Band Rovanya karya sendiri. Nah Mas Arman juga udah punya karya sendiri itu lebih berat sebenarnya untuk bisa orang meyakinkan suka dengan karya kita. Lu udah berapa lagu Langit Sore? Langit Sore 3 album per OTW 3 album. Per albumnya berapa lagu? 10 lah. Itu kisahnya seperti apa? Kalau Pak Yai tadi kan bercerita tentang apa Rova tuh kalau lagunya terkaitan dengan Rasulullah segala macam kayaknya rasa cinta, rindu pengen ketemu. Iya, semua cinta, semua rindu itu kan asalnya dari Rasulullah gitu. Tidak ada cinta kecuali itu adalah pancaran cinta dari Rasulullah. Kan gitu. Iya. Kami memang grupnya ini memang grup kelas berat. Segini. Segini. Itu kalau tadi itu dari sudut garis besar Rova. Kalau Langit Sore sendiri kan ini kita bicara anak milenial, ini kan kita bicara karya, bicara mencari pahala melalui musik. Kalau kita udah dapat sedikit, kita bisa menghidupi katakanlah ibu, istri, bahkan anak dan keluarga, istilahnya seperti itu. Mas Arman sendiri sudah berapa karya dan musik ini buat Mas Arman kayak apa sih ke depannya? Susah pertanyaannya. Kalau karyanya tadi itu sudah 30-an ya. Tapi temanya kalau saya sih patah hati kebanyakan. Kebanyakan patah hati. Iya, karena yang laku yang itu ya. Belikan susu anak ya. Bisa belikan susu anaknya orang. Anaknya orang masa anaknya setan? Bukan lah, anaknya orang lah. Bisa buat menghidupi walaupun yang menghidupi itu Allah. Tapi itu adalah jalur. Semata-mata saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuman setidaknya lumayan sepi ya. Rasa curhat. Ini kemarin habis syuting di TVRI ya, TVRI Pusat ya, Jakarta. TVRI Pusat Jakarta. TVRI Pusat di Jakarta. Iya. Biasanya dia dibayar, dia yang bayar TVRI. Gila. Saking nggak ada kerjaannya. TVRI saya beli. Tapi nggak dijual. Udah 30 karya terus berkaitan dengan patah hati, sudah dapat rezeki yang luar biasa di jalur musik. Ini kan di masa-masa pandemi ini berapa karya lagi yang udah dibuat? Ini kalau yang Langit Sore ya itu tadi, terus kalau yang proyek-proyek lainnya kan banyak juga, cuman yang nggak laku, malah buang-buang uang. Belum laku. Jangan pernah bilang belum. Emang dipikir Rova laku? Enggak. Yang penting tetap karya itu. Iya benar tetap. Iyanya apa? Ini sekedar curhatan. Gak apa-apa masalah gak laku dan lain-lain. Dari sudut kacamata seorang Pak Kiai. Pak Kiai gimana Pak Kiai tentang karya itu tadi? Ya orang hidup itu harus berkarya. Orang hidup cuma diem aja itu ya Tuhan bosen nanti dibunuh sama Tuhan. Betul. Udah mati aja kamu gak mau berkarya. Apa artinya aku bikin kamu gak berkarya kan gitu. Nah, ya udah saya pamit dulu Pak, mau berkarya. Belum jamnya. Iya. Nanti ya. Ya gitu jadi ya berkarya itu kan mensyukuri Tuhan sudah memberi kita kehidupan, berbagi kebahagiaan, berbagi cinta, kasih sayang dan seterusnya gitu. Kalau orang sudah nggak mau berkarya ya udah mati aja deh. Karena semua nabi itu diwafatkan oleh Allah ketika tugasnya udah selesai. Nah, kita itu kan meniru jejak para nabi. Nabi itu berkarya terus. Risalah selesai baru wafat kan itu. Atau wafatnya setelah risalah selesai. Artinya kalau kita masih hidup ya berkarya terus. Nggak payu nggak apa-apa kan gitu. Kalau bisa dapat duit, kalau nggak bisa ya ngasih duit. Kan? Iya. Betul sekali ya. Berbagi lagi. Mohon maaf saya haus, saya harus minum. Air solawat menyehatkan jiwa dan raga. Boleh tepuk tangan. Luar biasa ini. Ini yang mensponsori acara ini sampai belum ada sponsor yang beneran ya. Iya. Ada manis-manisnya gitu. Iya. Apa? Ada manis-manisnya gitu. Punya aku. Udah manis, setia lagi. Angel. Siapa punya angel? Siapa tadi yang bilang malaikat? Angel. Wah. Angel. Ada dua makna.
Pak Yai, ini kan anak-anak milenial, anak-anak muda sekarang ini kan kayaknya tuh ada yang bilang wah sulit mencari pahala, sulit untuk mencari kebaikan. Gimana sih biar dapat pahala itu mudah di zaman sekarang ini gitu? Ya ini Mas Bagas gitar nyenengin orang, udah dapat duit dapat pahala lagi. Mas Arman bikin Langit Sore berkala dengerin orang, dia dapat duit dari Spotify, dari YouTube, dari macam-macam. Dia dapat pahala karena menyenangkan orang, menghibur kan gitu. Gampang kan sebenarnya. Apa yang disebut pahala itu? Lakukan hal yang membuat orang itu terhibur, senang, gembira, udah itu pahala. Dan itu lebih, kata Nabi, memasukkan rasa gembira kepada satu orang saja. Itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Puasa terus, tahajud terus, zikir terus selama 1 tahun. Itu pahalanya kan besar banget. Tapi masih kalah besar dengan misalnya Mas Bagas nyanyi. Terus Mas Obi atau Mas Arman mendengar itu jadi gembira, jadi bersemangat, jadi seneng gitu. Jadi terharu. Ini kan kegembiraan. Nah ini Mas Bagas itu dapat pahala lebih dari ibadah 1 tahun. Udah oke, maka saya putuskan tidak akan beribadah selama 1 tahun. Wes kok kan ganjaran. Statement Mas Arman itu maaf ya, bukan aku banget. Maaf. Di sini aku sangat suci sekali. Ingat ya, ini saya menemukan tagline baru bahwa saya ini sangat suci ya. Iya. Tahu nggak suci itu apa Pak Yai? Suka cinta. Cinta kepada Rasulullah. Amin. Alhamdulillah. Ini orang-orang seperti ini harus istighfar. Astagfirullah. Udah, itu yang kemarin. Udah kemarin. Coba cari jokes yang baru lagi lah. Biar kita kelihatan smart gitu ini. Ini memang tayang tiap hari sih. Cuman harus dicari juga ini jokes yang baru apa gitu kan. Iya, lah soalnya ini rupanya ini marake istighfar ya. Gitu. Mas Bang Arman mau ngobrol-ngobrol Pak Yai. Mau tanya apa mengenai pencarian pahala ini, rezeki di zaman milenial. Semua udah terbuka lebar dengan banyaknya platform-platform. Ada yang mau berbagi nggak? Kemarin lagi, aku ditanyain terus, aku pengen tanya juga. Coba tanya. Belum ada pertanyaan sih Mas Bagas, mungkin ada pertanyaan ya. Kalau musik gimana menurut Kiai? Bagus. Tentang musik gitu. Maksudnya? Tadi kan Bang Ubi sempat di awal itu membahas tentang musik. Nah kalau dari sudut pandang Kiai tentang musik, terutama kita ini yang, terutama saya lah pribadi sebagai orang yang benar-benar baru banget di Jogja ini kan, di industri musik Jogja terutama. Musik, iya gimana? Monggo pribadi. Enggak gimana? Ya gimana? Gitu. Enggak piye. Cantik. Mari we. Tak kritik lo, kritik. Malah bintang tamu pisan. Ngajak mlebu neraka bareng. Jangan buat emosi. Rasulullah terus sabar. Mohon maaf itu tadi bukan saya. Gimana tuh? Ya. Pertanyaannya apa orang? Tentang musik. Musik itu seperti apa? Musik itu kan ada hal-hal yang menjadi pahala, ada musik yang tidak mungkin tidak menjadikan pahala. Kalau patah hati, wah ngeloroni misalnya gitu, itu menurut Pak Yai kayak jadi gimana? efek saja, efek dari apa yang kita lakukan. Itu. Misalnya kita bermain musik. Dapat 100.000 misalnya gitu efeknya. Dapat dibayar 100.000 dulu. Ya, Kita materi dulu nih. Itu kan materinya. Dapat 100.000 terus dia ngasih ke ibunya yang lagi butuh beli obat misalnya gitu, sakit misalnya gitu. Nah, itu kan pahala luar biasa. Kan itu. Jadi begini, efek musik yang saya maksud itu begini. Misalnya Mas Bagas kita gitu ya. Nggih. Orang yang mendengar itu kalau bunuh diri ya Mas Bagas dosanya besar. Kan itu. Tapi kalau ada orang mau bunuh diri nggak jadi, ya toh? Nah, itu pahalanya besar. Itu kemarin dia pengen kayak gitu Pak Yai. Jadi waktu pas dia gitar, ini ada langsung bunuh diri orangnya. Udah di pinggir jurang, malah kaget gitu. Dia harus ngomong, jangan di situ. Kaget. Lu ngono kae. Pak Yai bisa aja. Mancing-mancing aku untuk jadi orang yang nggak suci. Aku kan sangat suci sekali nih. Aduh. Gitu Pak Yai. Iya. Impact-nya terus abis itu? Ya kalau Impact-nya positif apa enggak buat sependengar atau apapun itu? Ya itu pertama kan itu impact-nya itu positif untuk diri sendiri dan pendengarnya apa enggak. Ya. Kalau impact-nya positif ya pahala itu. Jadi pahala itu maknanya itu kan sesuatu kebahagiaan, kenikmatan yang disediakan Tuhan di dunia dan di akhirat, hidup setelah di dunia ini kan gitu. Jadi apalagi kalau misalnya Mas Bagas gitar terus Mas Arman dengar jadi bersemangat, jadi senang, jadi gembira. Kemudian dari nyanyi itu Mas Bagas dapat duit.
duitnya dikasihkan ke anaknya, belum punya anak ya? Belum. Nah, ini masih jomblo ya? Jomblo. Iya. Ya. Nah itu pahalanya lebih besar lagi. Kalau sebel Pak, aku dengar dia sebel gitu, pengen mukul gitu, dosa nggak dia? Nah, kalau itu masalahnya kamu sendiri yang nggak Kamu normal. sendiri. Ini problemnya di kamu ini. Ini problemnya. Saya nggak bisa kekerasan, mohon maaf. Aduh, aku salah. Aku di sini akan menjadi sarang. Udah. Jadi apa yang dilakukan di zaman era milenial ini, efeknya kalau memang bagus buat orang lain tuh pahalanya bagus pasti, Pak. Pahalanya iya pasti gitu. Jadi khairukum anfa'ukum linnas, Nabi itu bersabda itu sudah sangat populer. Yang paling baik di antara kalian tuh yang kasih banyak manfaat. Gitu loh. Nah, manfaat itu apa saja? Manfaat perasaan, manfaat rezeki, duit, manfaat kesehatan, manfaat motivasi, apa saja. Ya, selama kita misalnya dia nyanyi terus bikin orang jadi apa itu tadi ya apa bunuh diri apa putus asa. Nah ini efek negatif. Kan ada juga jenis-jenis musik yang seperti itu kan Ya, gitu. betul. Jadi kalau kita bukan musiknya yang haram, kalau ulama-ulama ada yang mengatakan musik itu haram, yang dimaksud musik itu haram adalah musik yang membawa ke arah kehancuran. Kalau musik yang membangun, musik yang menggembirakan, musik yang membuat optimis, bersemangat, nah itu paling sedikit itu mustahab. Mustahab itu sunat gitu ya. Bisa juga wajib nanti. Gitu. Bisa wajib juga. Kalau itu misalnya kita membutuhkan ada serangan dari luar negeri gitu, mau ada serangan perang gitu, Buat itu lagu semangat. Mars, buat lagu Mars gitu. Nah, kayak misalnya itu penyair di zamannya Cut Nyak Din itu. Penyair teriakan suaramu supaya bersemangat. Nah, itu bisa menjadi wajib. Kan itu. Kalau kita zaman dulu perang-perang itu ada yang tukang gitu ada. Saya Bung Tomo itu takbir adzan gitu ya. Itu kan musik juga. Iya, betul. Dan kalau menurut teori penciptaan itu kan yang pertama kali diciptakan kan nur Rasulullah, ruh Rasulullah dan bentuknya nada. Jadi kalau soal musik ini adalah ciptaan Tuhan yang pertama. Kemudian setelah nada baru gerak, baru jenis warna kan gitu. Jadi nada itu nomor 1. Ya jadi tapi gini, kalau kita tarik ke belakang sedikit mengenai musik tadi kan, kita bicara ada yang buat dia menjadi yang jelek. Kalau musik patah hati yang dimainkan Mas Arman, si cewek ini itu dia kan musik katarsis. Iya, enggak gini. Misalnya gini Pak I, dia dengerin lagunya Langit Sore, terus dia patah hati, sementara pacarnya patah tulang, kan kita nggak tahu. Ternyata kan seperti itu. Itu gimana? Padahal yang mematahkan tulangnya pacarnya ya ini. Nah, repot kan ini. Ternyata begitu dicek, dia bukan penyanyi aslinya, tukang urut. Patah, urusan patah-patahan tadi. Itu gimana Pak Yai? Apa tadi istilah sartas? Apa tadi? Katarsis. Katarsis. Jadi ada kalanya itu kan teori di zaman Yunani ya. Kata misalnya Mas Obi itu sedang agak sedikit sedih gitu. Terus Mas Arman nyanyi sedih-sedih. Kan ini meningkat kesedihan. Tapi begitu selesai lagu itu Mas Obi akan lega perasaan. Kan gitu. Jadi ini sebenarnya itu dulu pengen cita-citanya jadi dokter. Dokter hewan. Ke situ dong. Ke situ dong hewannya. Dokter ya. Dokter hewan kan. Tapi karena ininya nggak sampai gitu ya. Ininya nggak sampai. Ininya ya gitu. Nah itu akhirnya dia jadi itu musik katarsis. Iya. Jadi musik-musik yang sedih itu ya nggak apa-apa juga karena itu jadi katarsis. Baru tahu nih malah. Iya, ini kan ilmu lagi kan kita. Ini kalau ketemu Gus Fuad nih, walaupun kita bercanda, ketawa, ketiwi, nggak pernah loh. Aku ketemu bukannya apa-apa ya. Ini adalah sebuah konsep ngobrol tentang hal positif. Bagaimana kita mengajak kalian yang nonton, kalian yang memperhatikan podcast ini, yang tidak pernah dicicil, harus cash ya. Pot apa yang cash ya, podcast ya. Jadi ini pembelajaran. Kita coba untuk mengedukasi dengan konsep kita ngobrol ketawa, ketiwi, tapi ada makna yang tersirat di dalamnya. Kalau dari Mas Arman, harapannya di era milenial ini sebagai anak muda, apa yang pahala yang pengen kamu cari sendiri? Oke, download aplikasi Pahala di Play Store sekarang juga. Aku nggak paham asli. Ini siapa sih sebenarnya ini? Ini nggak ada orang lain lagi apa? Kalau nggak Arman besok. Play Store itu apa? Ya itu tadi, Play Store itu mencari bagaimana kita mencari seorang playboy atau playgirl. Carinya ya di Play Store. Bukan. Mohon maaf. Apa Mas Arman? Ya
Susah pertanyaannya Mas Sobi jawabannya ya? Enggak susah. Wajahku aja yang susah. Udah paham. Aku gak pernah ngasih pertanyaan. Biar puas dia, biar puas. Aku harus terkadang merendah di depan orang. Karena itulah kehidupan. Harapannya semua bisa berjalan normal lagi ya. Ini karena sekarang sudah berbulan-bulan kita kondisinya seperti ini. Jadi semoga bisa baik lah. Bisa lebih baik lagi untuk bisa mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dan pahala. Kayak saya sudah pindah ke rumah mertua. Gas nanti kasih lagu ayah ya. Ya malah curhat ya. Malah curhat, oke. Mas Sobi gimana? Sama juga kondisi kantong sehat? Kalau saya sih gak usah ditanya masalah itu. Oh iya. Jangan. Enggak, kantong aja enggak punya. Jangan tanya. Ditanya kondisi kantong. Ya jadi kalau masalah pandemi ini udah 7 bulan kalau terganggu di faktor pekerjaan ekonomi. Ya iyalah Mas Andra. Gila apa? Pakai otak dong. Enggak, vaksinnya kan sudah ada. Udah dengar-dengar pemerintah nanti akhir tahun Desember. Amin insyaallah. Akhir tahun Udah 2022. Januari, enggak tahun ini. Oh iya. Udah vaksin udah tersedia. Amin, Tinggal di ini aja lah. Iya. Tenang aja lah. Tenang. Tenang aja, ini Pak Jokowi itu serius. Iya, Gitu. betul. Pemerintah ini serius gitu. Kamunya aja enggak serius. Iya. Jangan ke Arman ini nih. Ini kita kuliahi tentang jodoh menjodoh, mencari pahala. Kalau jodoh di Rabilinial ini termasuk pahala. Ya jodoh itu kan yang ngatur Tuhan. Ya. Kalau belum punya jodoh berarti dia nggak mau Diatur Tuhan. Ya. Paham ya kamu guys? Pak Yai apa ini? Yang ingin disampaikan di episode kali ini mengenai mencari pahala di zaman milenial ini. Jadi apa saja itu asalkan positif, asalkan berpengaruh positif, itu berpengaruh di dunia dan di akhirat. Berpahala di dunia dan di akhirat. Gitu loh. Gampangnya kayak gitu, nggak usah ini hadisnya mana, ini anunya mana, nggak usah begitulah. Nanti tak tunjukin hadis juga nggak tahu, kan gitu. Tak tunjukin ayat Quran juga nggak tahu artinya kan gitu. Dibohongin juga aku nggak tahu. Dibohongin juga nggak tahu. Udah gitu aja, pakai akal sehat aja. Pakai akal sehat dimanapun berada yang nonton ini, pokoknya mudah-mudahan ini adalah hal yang positif. Selalu kan gunakan akal sehat. Pokoknya mohon maaf pada salah-salah kata. Kita akan ketemu lagi di Jalur Cinta Rofa di episode berikutnya. Bagas, Asrof.